Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silahkan pimpin doanya untuk agar belajar kita lebih kondusif. Pada ketua kelas, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. terima kasih kepada ketua kelas. Semoga dengan berdoa tadi, ilmu yang kita pelajari pada kali ini akan lebih bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Gimana kabarnya Anda semuanya? Baik, Kak. Apakah ada yang tidak hadir pada pertemuan kita pada hari ini? Tidak, Kak. Anda semua sudah siap untuk belajar untuk hari ini? Sudah, Kak. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan mengasih Anda semua motivasi yang mana kata Imam Syafi'i pernah mengatakan, barang siapa yang tidak mau berpahit-pahit dalam menuntut ilmu, maka dia akan merasakan pahitnya dalam kehidupan dia suatu saat nanti. Maka dari itu, Bapak ajak teman-teman Anda semuanya untuk lebih rajin lagi dalam menuntut ilmu, lebih bersemangat lagi untuk menuntut ilmu ini. Ada yang tahu nggak pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Lupa, Pak. Pada pertemuan yang lalu kita belajar tentang iman kepada Allah. Pada saat ini kita belajar tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Kaitan antara materi kita sebelumnya dengan yang ini adalah lanjutan dari rukun iman, yang mana malaikat ini sebagai makhluk Allah yang sangat patuh dan taat kepada Allah. Sebelum memasuki pembelajaran, di dalam pemikiran Anda, pernah Anda memikirkan bahwasanya kenapa sih Allah itu menciptakan malaikat? Bukankah Allah itu maha kuasa atau Allah itu maha bisa melakukan segalanya? Pernah nggak ada pikiran Anda memikirkan hal seperti itu? Kenapa Allah itu menciptakan malaikat? Bapak tanya kepada Anda semuanya. Apakah Allah itu tidak mampu? Apa Nadia? Karena malaikat itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan melaksanakan apa yang diperintah Allah, Pak. Betul. Allah itu menciptakan malaikat bukan berarti Allah itu tidak mampu, melainkan Allah itu menciptakan malaikat itu sebagai bentuk kekuasaan Allah, bahwasanya Allah itu berkuasa. Bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita itu bahwasanya seorang presiden, siapa presiden kita? Prabowo. Pak Prabowo itu kan pasti dia bisa menyetir mobilnya sendiri. Tetapi dengan dia menyewa supir, itu menunjukkan bahwasanya dia itu berkuasa. Begitu juga dengan Allah. Allah itu menciptakan malaikat itu untuk menunjukkan bahwasanya Allah itu berkuasa. Selanjutnya adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Anda semua itu mampu mengetahui pengertian apa itu malaikat, apa itu jin, apa itu setan. Dan Anda semua itu mampu mengetahui bahwasanya ada 10 malaikat Allah beserta tugasnya, dan memahami hikmah pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang tahu apa itu malaikat? Apa Mat? Jibril, Pak. Itu salah satu contohnya. Ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya atau nur. Nah betul, malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya, yang selalu taat dan patuh kepada Allah. Malaikat itu adalah makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya, tidak dapat dilihat dan tidak dapat didengar ataupun dirasakan. Malaikat ini berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu mempunyai nafsu,
sedangkan malaikat itu tidak mempunyai nafsu. Malaikat ini juga terjaga dari dosa, sedangkan manusia itu banyak dosa. Dalilnya itu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 30, yang mana bunyinya itu fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, yang artinya maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwasanya malaikat Allah itu sangat taat dan patuh kepada Allah. Selanjutnya ada yang tahu enggak selain malaikat apa saja makhluk gaib ya selain malaikat? Jin. Nah, betul. Makhluk gaib setelah malaikat itu ada jin. Jin adalah yang diciptakan oleh Allah dari api yang tidak. Jadi makhluk gaib selain malaikat itu ada jin. Jin ini juga sama seperti manusia, yang mana jin itu ada juga yang kafir, ada juga yang muslim, ada juga yang patuh dan taat kepada Allah, dan ada juga yang sesat. Yang mana jin itu dari itu ada surat jin ayat 1 sampai 2. Selanjutnya ada setan dan juga iblis, yang mana setan dan iblis ini diciptakan dari api. Yang pertama kali durhaka kepada Allah dan selalu menggoda manusia untuk menuju kemaksiatan. Iblis berasal dari bahasa Arab yang artinya itu putus asa, sedangkan setan berasal dari bahasa Arab yang artinya itu jauh. Selanjutnya adapun 10 malaikat beserta tugasnya. Yang pertama itu ada malaikat Jibril. Apa tugasnya Anda semua? Menyampaikan wahyu kepada para nabi. Yang kedua ada Mikail, memberi rezeki. Yang ketiga ada Israfil, Meniup sangkakala. Yang keempat ada Israel, yaitu mencabut nyawa. Yang kelima malaikat mungkar dan nangkir, itu menanya orang di dalam kubur. Ada malaikat rakib atid, mencatat amal perbuatan baik manusia. Dan yang 9 ada malaikat Malik. Dan yang terakhir ada malaikat Ridwan. Adapun sifat-sifat malaikat yang pertama yaitu mereka siang dan malam itu selalu bertasbih kepada Allah, dan malaikat itu mempunyai rasa malu dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah, lalu suci dari sifat-sifat manusia dan jin, dan selalu takut kepada Allah. Sedangkan sifat jin itu sifatnya tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia, diciptakan dari api yang sangat panas, dan adanya pengakuan keesaan Allah, dan ada juga yang membangkang terhadap Allah. Selanjutnya ada sifat-sifat setan dan iblis, yang mana sifatnya itu tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia, diciptakan dari api yang sangat panas, angkuh dan sombong, dan sebagai sifat dasar setan dan iblis. Paham Anda semuanya? Paham. Jika paham, Bapak akan bertanya, apa tugas dari malaikat Mikail? Beri rezeki, Pak. Bagus. Kalau tugas dari malaikat Israfil? Betul. Untuk selanjutnya Bapak akan memberi Anda semua tugas berupa tugas proyek, yang mana tugasnya itu membuat mapping atau peta konsep. Bapak akan membagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok kiri dan juga kelompok kanan dan juga kelompok kiri. Lalu membuat peta konsepnya kita sampai sini. Satu. Bapak kasih waktu 1 menit untuk membuat mapping, lalu Anda semua presentasikan ke depan ya.
semuanya, waktunya sudah habis. Silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan kata konsepnya ke depan. Ini apa? Dua orang. Atau yang lagi? Dua orang aja. Baik teman-teman. Dengarkan semuanya anak-anak semuanya. Satu yang memperlihatkan hasil debatasi kami. Yang pertama yaitu malaikat. Malaikat di sini adalah makhluk Tuhan yang diciptakan dari cahaya Allah. Kemudian dalilnya Quran surah Al-Hijr ayat 30 dan ayat Tandem ayat 6. Kemudian jin itu dalilnya Quran surah Al-A'raf ayat 21, dan iblis Al-Baqarah ayat 168 dan setan Quran surah An-Nur ayat 21. Nah, sekian teman-teman mapping terkait dalil dari malaikat, jin, setan dan iblis. Nah, dari plus untuk kelompok 1. Jadi kepada kelompok 2 silakan tampilkan. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang mind mapping yang sudah kami buat, yaitu materinya iman kepada malaikat dan juga makhluk gaib Allah lainnya. Yang pertama kita lihat dari pengertian malaikat, pengertian iman kepada malaikat, yang mana iman kepada malaikat adalah mempercayai keberadaan malaikat. Yang kedua yaitu dalil tentang beriman kepada malaikat, jin, iblis, dan setan terdapat dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 30. Serta pengertian makhluk gaib selain malaikat yaitu jin, iblis, dan setan, juga ada tugas dan sifat-sifat malaikat, dan yang terakhir yaitu hikmah dari beriman. Mungkin sekian. Nah, berikut untuk kelompok 2. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur dan cahaya yang tidak pernah membangkang atau durhaka kepada Allah. Ada 10 malaikat yang wajib kita imani. Adapun jin sama seperti manusia, ada juga yang kafir dan juga ada yang muslim. Sedangkan syaitan itu adalah makhluk yang selalu durhaka kepada Allah. Untuk bahan evaluasinya, Bapak kasih 3 pertanyaan. Nanti untuk anak-anak semua yang dapat menjawab, Bapak kasih hadiah setelah jam pembelajaran. Yang pertama pertanyaannya, siapa yang bisa menjelaskan tentang pengertian malaikat dan juga dalilnya? Dalilnya cukup menyebutkan nama surat saja. Kepada Ananda Halimah, silahkan. Malaikat adalah makhluk Allah SWT yang diciptakan berasal dari nur atau cahaya dan tidak memiliki nafsu seperti manusia. Dalilnya itu Pak Al-Hijr ayat 30. Nah, betul. Nah, jadi malaikat itu adalah makhluk Allah diciptakan dari nur dan cahaya. Nah, yang tidak pernah durhaka kepada Allah, yang mana dari itu Quran surah Al-Hijr ayat 30. Selanjutnya ada yang bisa menyebutkan 10 tugas malaikat. Pada Yola, dipersilakan. Yang pertama itu malaikat Mikail itu pemberi rezeki. Malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu. Terus malaikat Mikail itu memberikan rezeki. Terus Israfil menyerobot sangkakala. Israel mencabut nyawa. Terus Mungkar sama Nakir itu mencatat amal baik dan juga buruk manusia, Pak. Terus juga adanya malaikat Malik itu penjaga pintu neraka, Pak. Kalau malaikat Ridwan itu penjaga pintu surga, Pak. Nah, bagus. Malaikat terbalik, Pak. Malaikat Rakib Atid itu mencatat baik buruk. Terus kalau Mungkar Nakir itu menanyakan
Jadi atas untuk Ananda Yola. Nanti kepada Halimah dan Yola, saya tanya Bapak untuk hadiahnya. Nah, sebagai untuk tugas Ananda, silakan Ananda baca tentang kisah-kisah para nabi. Jadi sudah Pak simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi